Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC menggunakan Ryzen 5 5600G di harga termurah lah dengan part-part yang ada di sini semua. Apakah ini rekomend atau tidak? Meskipun dari segi part-partnya tersebut yang menggunakan biasa-biasa aja lah, bukan yang terlalu upgradable banget. Dan apalagi ini satu merakit PC di harga 4,6 juta. Seperti ini part-partnya semua dan juga di sini casingnya. Belum saya hidupkan sih, karena power supply ya masih saya pegang yang ada di sini. Ini adalah produk terbaru dari Secotep AN400 watt. Produk terbarunya lah. Kalau yang seri sebelumnya di 550 watt, tapi kalau yang ini di 400 watt. Dan apakah dia itu bisa sanggup untuk mengangkat Ryzen 5 5600G atau tidak? Ya pastinya bisa lah. Dari model tersebut untuk yang ada di sini, dia tuh wattnya nggak sampai di 100 watt sih, jadi aman-aman aja. Dan apalagi ini 400 watt tapi banyak fiturnya, apalagi di harga terjangkau. Cuma di harga 300 ribuan untuk yang itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Tapi sebelum saya bacakan spek yang ada di sini semua, saya akan menjelaskan dulu dari segi produk terbaru dari Secotep power supply yang ada di sini dan juga di sini boxnya. Nih ya, di harga terjangkau, cuma di 360.000 mendapatkan 400 watt, tapi fiturnya itu bagus. Berbeda seperti di brand pada umumnya lah, seperti contoh Venom RE, Cube Gaming, Prato Gaming, PC cooler yang 450 watt seri KF dan juga yang lainnya. Tapi yang ini lebih bagus dan juga lebih terjamin. Jadi model tersebut untuk serinya ini Secotep AN400 watt, dia tuh dari segi AC inputnya menggunakan 100 sampai di 240. Jadi bisa dibilang ini full rank. Dan jarang banget harga di bawah 400.000 menggunakan tipe full rank di power supply. Tapi kalau yang dari Secotep dia itu menggunakannya. Bagus sih untuk yang itu. Dan apalagi ini sudah 80 plus watt, dan 80 plus yang tersebut dia terdaftar di website seperti gambar yang ada di sini dari segi datanya. Jadi amanlah, gak usah ragu untuk menggunakan ini. Sudah 80 plus watt, tapi perlu diingat tergantung part yang kalian pakai. Kalau misal menggunakan Ryzen 5 5600G atau eGPU di semua prosesor itu masih sanggup. Tapi kalau VGA ya masih bisa sih, tapi yang tanpa power pin supaya lebih aman. Meskipun di sini ada power pinnya ya, di 6 pin, tapi ya lebih direkomendasikan tanpa menggunakan power pin dari segi GPU tambahan. Intinya seperti itu. Dan juga spek yang lainnya tersebut di bagian sini, dia tuh dari segi keamanannya, aku bacakan dulu. Terdapat proteksi OCP, OVP, UVP, SCP, OPP. Ini pun juga lengkap lah dari segi keamanannya. Dan jarang-jarang ada juga sih untuk ini di harga terjangkau. Serta kelebihan yang lainnya, dia tuh menggunakan premium kapasitor. Meskipun aku belum membongkar ini ya, dia itu menggunakan kapasitor apa dari seri Korea, Cina, atau Taiwan, atau Jepang. Tapi kalau misal Jepang nggak mungkin sih, itu terlalu mahal banget untuk kapasitornya. Dan juga untuk yang lainnya, dari segi spek saya bacakan dulu di websitenya lah. Aku agak lupa sih untuk itu. Salah satunya menggunakan thread power 12 volt 30A single rail. Dan apalagi kabel yang ada di sini, dia itu menggunakan tipe flat ya kabelnya. Ini pun juga udah bagus banget. Tapi terkadang di beberapa power supply yang harga murah, dia itu menggunakan tipe flat, tapi di bagian 24 pinnya dia itu tebal. Ini ya untuk perkabelannya saya sebutkan satu persatu, ada 24 pin untuk motherboard, dan lalu di bagian sini pin CPU dia itu dikasih 3, yang dimana tersebut ada 8 pin dan juga 1 pin. Kalau bubuk kalian tipe 4 pin, langsung pakai ini juga bisa, ataupun pakai yang inilah, satu cabang yang dimana tersebut supaya lebih simple. Kalau 8 pin, tinggal pakai cabang yang utama. Serta di sini ada PCI juga untuk GPU. Kalau aku pribadi tidak direkomendasikan menggunakan ini supaya lebih aman ke depannya. Meskipun bisa, ya itu rekomendasi dari aku sih. Kalau misal masih nekat ya nggak masalah juga, yang penting menggunakan GPU yang rendah aja. Seperti GTX 1650, RX 580 tidak direkomendasikan ya untuk itu. Meskipun bisa-bisa aja, tapi lebih di intinya pakai eGPU aja supaya lebih aman ke depannya. Apalagi untuk power supply kantor, ini sangat rekomen. Apalagi di harga terjangkau banyak full proteksinya. Serta di bagian sini ada kabel SATA dan juga molek. Ada 2 cabang lah. Ini udah lebih dari cukup atau standar pada umumnya dari segi power supply di harga terjangkau. Dan garansinya dia itu di 3 tahun. Garansi resmi dari S-Gear, jadi aman lah. Yang menaungi brand dari Secotep. Intinya seperti itu. Dan lanjut dari segi spek yang lainnya, yang utama saya itu menggunakan Ryzen 5 5600G yang trade. Dari segi data yang saya hitung, karena ini sebagai pajangan aja sih boxnya. Tapi kalau mau beli silakan yang tray aja di harga 1.950.000 untuk yang itu.
Dan juga motherboardnya saya menggunakan dari MSI A520M Pro di harga 900.000. Dan juga RAM-nya saya menggunakan RAM dari Venom RX 2x8GB 16GB di kecepatan 2666. Dan juga ini SSD-nya dari tim Vulkan 512GB di harga 430.000. Dan juga lalu di bagian CPU coolernya saya menggunakan dari Segotep juga produk terbaru T2 di harga 80 ribuan. Dan juga di sini untuk casing saya menggunakan produk terbaru juga dari Segotep serinya AX5 di harga 380.000, tipenya ATX. Dan juga fan dari GMAX ada 4, di bagian depan 3, belakang 1. Jadi totalnya di 140.000 untuk yang ada di sini. Dan total keseluruhan di harga 4,6 juta. Apakah ini rekomen atau tidak? Yang dimana menggunakan power supply 400 watt, apakah dia itu aman atau tidak? Ya pastinya aman sih untuk itu. Itu aja dari saya, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya, serta konsumsi dayanya. Yo. Dan lanjut yang pertama, dari segi HP monitor, untuk mengetes suhunya menggunakan Segotep T2 yang dimana minimalnya mendapatkan di 37 derajat dan juga maksimalnya di 76 derajat. Terbilang ini dingin, yang dimana minimalnya cuma di di desktop kita ngapa-ngapain yang untuk paling bawah di bawah 40 derajat, dan apalagi maksimalnya saya tes di Cinebench yang untuk paling tinggi masih di bawah 80 derajat. Menggunakan CPU cooler kecil dari Segotep ini bagus. Dan lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal, dia tuh mendapatkan di 70 fps, terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps untuk yang ini, dan kalau semisal di game GTA Roleplay, terbilang agak kurang, jadi lebih aman bermain di game GTA 5 biasa aja untuk yang ini. Dan lanjut ke Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 145 fps, terbilang ini lancar jaya, hampir menembus di 150 fps settingan rata kanan. Ya wajar sih, karena ini gamenya ringan, bisa dibilang ini lancar. Dan lanjut ke PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 59 fps, ini pun juga lancar jaya, settingan rata kiri mendapatkan hampir di 60 fps. Dan kalau semisal di settingan medium, dia tuh malah mendapatkan di 40 sampai di 50 fps. Jadi lebih nyaman bermain di settingan low aja untuk yang ini. Dan lanjut ke Counter Strike 2, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 88 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps. Gamenya bisa dibilang termasuk agak ringan lah, jadi ini masih bagus meskipun bermain di settingan rata kiri. Kalau semisal di medium agak berat sedikit lah untuk yang ini. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan hampir di 60 fps. Ini pun juga udah nyaman di settingan rata kiri, apalagi di game online Dota 2. Jadi ya wajar sih untuk yang ini, serta gamenya juga terbilang ringan lah di gamenya Dota 2. Dan lanjut ke dayanya. Untuk ini minimalnya mendapatkan di 30 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dia mentok paling bawah, cuma di 30 watt ini irit banget. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 88 watt. Ini pun juga irit ya, di bawah 100 watt. Yang dimana ini saat tes di gaming dan dia mentok paling tinggi di 88 watt. Serta power supply-nya menggunakan di 400 watt dari Segotep, ini udah lebih dari cukup. Karena belum tembus sampai di setengahnya lah dari performa power supply-nya. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Seperti rakitan yang ada di sini, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau menurutku terbilang ini rekomen. Dengan harga terjangkau, harga di bawah 5 juta, menggunakan Ryzen 5 5600G dengan part yang biasa. Jadi masih cukup bagus lah untuk yang ini. Meskipun dari segi upgradable-nya kurang juga ya, tapi nggak masalah untuk yang itu. Tergantung kebutuhan lah. Untuk PC warnet, kantor, ini pun juga udah lebih dari cukup, meskipun tanpa menggunakan VGA tambahan. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini.
Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600G, hemat daya di harga terjangkau. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.